Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita semua dapat berkumpul kembali di majelis pembacaan Wamimah, yaitu di majelis Al-Bukhari, majelisnya Gus Jadi. Seperti biasa, sebelum kita membaca doa Wamimah, beberapa waktu kita akan pergunakan sebelumnya, yaitu untuk menguraikan atau akan menguraikan nasihat-nasihat yang akan dibawakan oleh guru kita, yaitu Kanjeng Syarif, yang mana dalam atau pada malam ini hadisnya akan saya bacakan, yaitu diambil dari kitab Maktub Rabbani. Mudah-mudahan nanti dari hadis yang saya bacakan itu kita dapat mengerti apa yang terkandung di dalam hadis tersebut yang akan diuraikan oleh guru kita, Kanjeng Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam annahu qala man atau Allah azza wa jalla faqad dzakarahu wa in qalla sholatuhu wa siyamuhu wa qira'atuhul Qur'an wa man asahu faqad nasiyahu wa in kathurat sholatuhu wa siyamuhu wa qira'atuhul Qur'an. Yang mana terjemahan hadis ini insya Allah seperti begini. Dari diceritakan dari Nabi Sallallahu ta'ala alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan, barang siapa yang taat kepada Allah Azza wa Jalla faqad dzakarahu, maka sesungguhnya dia sudah mengingat atau sudah ingat, bahwasanya sesungguhnya dia mengingat Allah. Wa in qalat sholatuhu wa siyamuhu wa qira'atuhul Qur'an, sekalipun sholatnya itu sedikit, wa siyamuhu dan puasanya juga sedikit, wa qira'atuhul Qur'an demikian pula membaca Qur'annya jarang-jarang. Wa man asahu faqad nasiyahu, dan barang siapa yang berbuat maksiat maka sesungguhnya dia sudah melupakan Allah, sesungguhnya dia sudah tidak ingat kepada Allah. Wa in kasurat sholatu, sekalipun dia banyak sholatnya, wa siyamuhu dan banyak berpuasanya, wa qira'atuhul Qur'an dan sering membaca Al-Quran.
begitulah kira-kira terjemahannya. Jadi di sini memberi tahu kepada kita tentang siapa orang yang ingat kepada Allah dan siapa orang yang melalaikan atau tidak ingat kepada Allah, yaitu orang yang taat dan orang yang bermaksiat. Nah, untuk itu selanjutnya nanti akan diperjelas dan akan diuraikan lebih dalam lagi oleh guru kita Kanjeng Syarif. Saya persilakan kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, untuk menguraikan ya hadis tadi, ya hadis yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, ya, untuk menguraikannya begini, ya, kalau hati kita baik, maka segala perbuatan yang kita lakukan itu akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, apabila hati kitanya jahat, ya, segala perbuatan yang dilakukan oleh kita itu adalah kejahatan. Itu Ustaz Mehmet. Kalau orang yang hatinya baik, ya, walaupun dia berzikirnya sedikit, saum atau puasanya sedikit, ya, qiraatul Quran, baca Al-Qur'annya sedikit, ya, walaupun dia sedikit, ya, puasanya sedikit, ya, berzikirnya sedikit, terus membaca Qurannya sedikit, ya, kalau hati dia baik, ya, maka nanti semuanya akan menjadi kebaikan. Gitu. Nah, kalau orang hatinya baik, ya, dia banyak bermanfaat untuk orang lain. Dia artinya gini, jasadnya hidup, hatinya hidup, ya. Kalau orang yang hidup hanya jasadnya saja, sementara hatinya mati, itu namanya mayat hidup. Iya, itu namanya mayat hidup. Ya, manusia hidup itu harus dibuktikan dengan kebaikan-kebaikan. Tangan kita diciptakan oleh Allah ini untuk menebarkan kebaikan. Ketika ada orang meninggal dunia, ya, terus ditalkin gitu, ya, ditalkin itu bagaimana mayit ini sae gitu kan, atau bagus gitu, ya, maka yang hadir menjawab mayit sae, mayit bagus gitu. Padahal, ya, yang jadi saksi waktu orang yang meninggal dunia itu hidup, ya, di hati yang menjadi saksi itu sae itu hanya di lisan. Saya itu kenapa? Karena kata yang mimpinya begitu saya, gitu kan. Padahal, ya, yang namanya talqin itu, ya, kita manusia itu menebarkan kebaikan di hati siapapun. Kata Allah, ya, kalau sekitar 40 orang saja meyakini kamu adalah orang baik,
sudah cukup untuk menghantarkan orang tadi ke dalam surga. Tapi artinya yang 40 orang itu pure, dia mengakui kebaikan orang tadi dari dalam hatinya gitu. Jadi di alam dunia ini ya minimal kita diakui kebaikannya itu minimal oleh 40 orang minimal gitu. Kalau sudah diakui kebaikan oleh 40 orang ya insya Allah kita nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu tuh minimal 40. Ya setidak-tidaknya seumpamanya satu RT saja mengklaim kita adalah orang baik, ya sudah cukup. Kalau untuk orang umum ya ketika kemanfaatannya lebih baik, lebih banyak lagi, bukan hanya satu RT tapi seumpamanya satu kepala desa ya, satu desa, satu kecamatan, bahkan satu kabupaten, yaitu akan lebih baik lagi gitu ya. Jadi kalau orang yang hatinya sudah baik itu walaupun sedikit berzikirnya, sedikit puasanya, sedikit membaca Al-Qur'annya gitu ya, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia ya sudah mempunyai kenyamanan hati yang sangat luar biasa sekali gitu. Yang sebenarnya di kalimat di situ tuh sebenarnya bukan sedikit. Artinya dia tetap di dalam hatinya banyak yang mengingat Tuhan, ya dia berpuasa, dia membaca Al-Qur'an ya. Cuma untuk orang yang hatinya nyaman ya, berzikirnya tuh begini, kalau orang yang hatinya nyaman itu berzikir tuh begini. Ketika dia memberikan kebaikan kepada siapapun ya, yang dilihat sudah bukan orang yang diberi kebaikan lagi, akan tetapi sudah mampu melihat wajhullahnya gitu. Artinya wajhullahnya tuh apa gitu? Yang dilihat itu sudah Allahnya gitu. Terus ketika dia shaum, artinya puasa itu bukan hanya ya menahan perut kita, menahan lapar, enggak seperti itu. Ya itu juga boleh ya secara umum ya. Akan tetapi puasa di situ bisa saja hati kita ngomongnya lembut ya, menyamankan hati siapapun ya, tidak keluar kata-kata yang kotor, itu sama namanya puasa juga. Perilakunya banyak menyenangkan orang lain gitu kan, perilaku Rasulullah dipakai kan seperti itu. Qiraatul Qur'annya, dia baca Al-Qur'annya, karena Al-Qur'an itu kan guide of life ya, surat cinta dari Tuhan untuk hambanya. Hatinya sudah Qur'ani, paham nggak maksudnya Qur'ani itu? Jadi hati yang Qur'ani itu ya, hati yang Qur'ani itu ya menjalankan kehidupan ya itu atas dasar instruksi Allah yang dari dalam Al-Qur'an gitu. Kalau saya mah nggak setuju ada kalimat Al-Qur'an berjalan gitu kan. Ya Al-Qur'an berjalan juga mungkin di kalimatnya ketika melihat apapun tolak ukurnya Al-Qur'an yaitu itu bagus juga gitu. Cuman ketika hati kita Qur'ani gitu ya, hati yang Qur'ani itu akan lebih nyaman. Dan itu dari hati yang baik ya, kemudian terus satu lagi ya dari hati yang jahat. Kalau hati yang jahat ya sholatnya hanya pencitraan saja. Aduh. Gue tuh.
sholat ya, akan tetapi perilakunya Tidak menyenangkan. ya satu gitu. Masih marah-marah. Perilakunya gitu kan, orangnya sholat gitu kan, tapi marahnya, sholatnya istiqomah, marahnya istiqomah juga gitu kan. Sehari-harinya selalu yang dilihat itu kejahatan orang lain saja. Kalau ke kejahatan orang lain, wah dia sangat jeli sekali gitu. Tapi ke kejahatan hatinya, iya, itu namanya sholat hanya pencitraan. Jadi diyakini oleh orang yang seperti itu, ketika kita banyak melakukan sholat, itu nanti kita akan dihargai oleh orang lain. Berarti sholat itu hanya tempat bersembunyi saja. Masya Allah. Iya. Ketika kita sholat, terus diri kita masih bahil, ya, masih bahil, tidak bisa berbagi dengan siapapun. Bayangkan, sholatnya hanya dapat apa? Ketika dia sholat, tapi masih bahil, masih pemarah. Yo, bayangin, apa namanya? Dadaku sesek terus, benar. Kalau sholatnya istiqomah, marahnya istiqomah, bahilnya istiqomah, itu sesek napas tuh. Karena apa? Kalau sholat itu harus dipaketnya dengan kedermawanan, dengan berbagi kemanfaatan untuk orang lain. Puasanya juga ketika orang yang ya pencitraan itu kan, sholatnya juga hanya ingin dinilai oleh orang lain, tidak ingin dilihat oleh Allah. Ketika di hati kita ya, ketika kita puasa kita, sholat kita ya, yang diharapkan itu adalah keinginan-keinginan jasad, hayang beunghar, hayang bawa duit, hayang dihormatan. Nah, jadi sampah semua. Nah, sampah teh. Ya, tidak sampai kepada Tuhan maksudnya mah. Sampah. Iya. Tidak sampai kepada Tuhan, hanya untuk diri kita sendiri. Baca Al-Qur'annya juga, ya. Ketika hati kita jahat, yang ada hanya pencitraan. Baca Al-Qur'annya tartil, gitu kan. Yang sebenarnya, ya, ketika kita membaca Al-Qur'an, apa segala itu kalau sebenarnya mah bukan ditoa gitu kan, orang-orang yang sumpamanya lagi sakit gigi, sumpamanya orang yang sakit ya, ketika ditoa pulungnya diperbesar. Tapi di mereka itu katanya yang seperti itu syiar Islam gitu. Iya. Jadi gimana gitu, masa syiar Islam hanya seperti itu? Syiar Islam itu anak yatim yang gak sekolah disekolahkan, masyarakat yang bodoh ya diajarin supaya pinter, ibu-ibu jompo yatim yang gak makan ya dikasih makan oleh kita. Itu namanya syiar Islam. Baca Al-Quran itu di rumah. Baca Al-Quran tuh ketika mau tidur kita baca Al-Quran dulu. Kenapa? Supaya ada kenyamanan di dalam hati kita. Karena apa? Di Al-Quran itu ya, semua yang ada di Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah itu ya nasihat, ya nasihat Allah kepada hambanya. Atau bisa juga surat cinta dari Allah untuk hambanya. Seharusnya dibacanya di rumah gitu. Adapun ya kalau di masjid apa ya di hari-hari tertentu sajalah, di hari-hari besar gitu, jangan setiap hari. Nah, kalau di rumah itu harus istiqomah. Terus aja, kalau kita mau tidur ya, kita baca
Al-Quran terlebih dahulu, itu ada kenyamanan di dalam hati kita tuh. Ada masuk kenyamanan yang sangat luar biasa sekali. Gitu. Jadi ya, untuk nasihat kali ini ya, mudah-mudahan sholat kita ya, puasa kita, dan membaca Al-Quran kita itu benar-benar kita niatkan semuanya sebagai satu bukti bahwasanya kita mencintai Allah gitu. Jadi apapun yang kita lakukan ketika dengan dasar cinta dan kasih sayang kepada Allah ya, itu nantinya akan mampu menghantarkan kita ya sejajar dengan para nabi dan para kekasih Allah. Gitu aja kalau deh gitu. Jadi mulai sekarang ketika kita melakukan kebaikan apapun ya, coba diniatkannya ya atas dasar kita mencintai Allah. Kiranya untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja dulu ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan disambung dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi mahmud kafi masidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li wajhika wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il awadi wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tudhina biha min jami'is sayyi'ati wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha syarriyati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ya Allah anta dzul fadlati wa anta dzul karamil amin. Fatafadhal 'alaina wa akrimna bi bihadil afwi wal maghfirah wa rahmati wa salamati wa ridha wa siyadati wal izzati wal barakati wal istiqamah wal majdi wa sidri jamil wa khatimati sa'adati wa husnul khatimati wal akibah wasiati wal afiyah dhahira wa batin fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah anta dzul fadlil azim wa anta dzul karamil amin. Fatafadhal 'alaina wa akrimna bi bihadil qulubil nafi'ah wal a'mali sholihatil maqbulah wal amwalil katsiratin nafi'ah dunya wa ukhra wal mu'alafatin nafisatin nafi'ah dunya wa ukhra wal akhlaqi saniyati wa darajatil ula fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.